Jumlah korban tewas dalam operasi besar-besaran terhadap jaringan pengedar narkoba di Brazil terus bertambah. Kepolisian Brazil pada Rabu 29 Oktober 2025 mengatakan jumlah korban tewas dalam penggerbekan narkoba di Rio de Janeiro itu kini mencapai 119 orang, termasuk 4 polisi. Pihak berwenang sebelumnya melaporkan bahwa korban tewas adalah 60 tersangka anggota geng dan 4 polisi. Setelah penggerbekan besar-besaran itu, warga di wilayah Penha berkumpul di sekitar jenazah yang dikumpulkan dengan truk dan ditaruh di alun-alun. Mereka menyerukan kata pembantaian dan keadilan sebelum petugas forensik mengambil sejumlah jenazah. Sementara Dr. Maria Sampaio menyebut operasi ini sebagai penggerbekan terbesar dan paling mematikan dalam sejarah negara bagian Rio de Janeiro. A morte não é uma coisa corriqueira, só no Rio que é assim. A morte não é todo dia que a gente vê como médico. Eu trabalho em emergência, trabalho com cardiologia, a gente não vê morte todos os dias, mas aqui no Rio de Janeiro, alguns momentos como esse, essa foi a operação mais letal, dizem, na televisão, da história do Rio de Janeiro, então... Sebelumnya, operasi besar-besaran tersebut berlangsung di wilayah padat penduduk Rio de Janeiro pada Selasa 28 Oktober 2025. Sebanyak 2.500 personel bersenjata dari kepolisian dan tentara diterjunkan, dilengkapi kendaraan lapis baja, helikopter, dan drone. Operasi menyasar Complexo da Penha dan Complexo do Alemão yang diketahui sebagai wilayah kendali geng narkoba Komando Vermelho. Tembakan terdengar di sekitar Bandara Internasional Rio, sementara asap tebal muncul dari beberapa titik kebakaran. Juru bicara HAM PBB untuk Brazil, Marta Hurtado, menyatakan operasi dengan jumlah korban tinggi memunculkan pernyataan mengenai cara pelaksanaannya. Hurtado menegaskan Brazil harus menghentikan siklus kekerasan ekstrim dan memastikan operasi penegakan hukum sesuai standar internasional penggunaan kekuatan. Saat penggerbekan terjadi, para warga panik, toko-toko ditutup, dan lalu lintas di sejumlah jalur utama terhenti. Bentrokan itu pun membuat sekolah dan universitas di wilayah terdampak ditutup. Jalanan juga diblokade dengan bus yang digunakan sebagai penghalang. Pemerintah negara bagian Rio menyatakan korban tewas adalah pihak yang melakukan perlawanan terhadap polisi. Dalam penggerbekan itu, polisi menyita 42 senapan, narkoba dalam jumlah besar, dan menangkap setidaknya 81 orang. Di sisi lain, warga di favela mengaku terjebak dalam kepanikan dan kehilangan akses untuk kebutuhan dasar. Sejumlah tokoh hak asasi manusia mengecam operasi tersebut dan menyatakan pemerintah menganggap favela sebagai wilayah musuh. Presiden Komisi HAM Legislatif Rio Dani Monteiro menyebut tindakan ini telah mengubah wilayah padat penduduk menjadi arena pertempuran dan tindakan barbar.